猎物，却是没能杀人的寒风。老师，对不住了，这次也连累您了。Pada episode sebelumnya diceritakan, Shoyan bertarung melawan sosok baru, yaitu murid dari sosok Chang Xidian yang bernama Jinchong. Namun, ketika sosok Jinchong dikalahkan, dia segera membawa Shoyan ke dalam domain dewa abadinya. Tapi, ternyata Shoyan juga membuka domain dewa abadinya secara bersamaan. Dan scene pun berganti. Guys, ngomong-ngomongan. Cowok, cewek, yang penting subscribe. Dar. Kalau enggak, ntar digigit cacing. Oke, dadah, assalamualaikum. Meskipun domain dewa abadi milik Jinchong memiliki kekuatan formasi penghalang yang memungkinkan dapat membatasi kekuatan maupun senjata lawan, tetapi dia tidak dapat membatasi kekuatan sumber kekuatan api surgawi. Sehingga pada saat ini kekuatan dari 3 api yang berbeda itu menyelimuti langit yang membuat Jinchong masih dalam keadaan linglung. Namun, tirai cahaya yang seperti cermin pada jubah di tubuh Jinchong tiba-tiba itu langsung bergetar karena terkena gelombang panas ekstrim yang membuat Jinchong merasa sangat tidak nyaman. Segera, Xiaoyan pun mengangkat tangannya sedikit. Kemudian, nyala api yang sangat panas menyapu dengan gila-gilaan. Sehingga, di bawah energi panas yang sangat ekstrim, ruang di samping Jinchong itu tiba-tiba terdistorsi. Bagaimanapun juga, domain dewa abadi Shoyan dibentuk oleh pembakaran 3 jantung api yang berbeda. Pada saat yang sama, menghadapi tekanan panas yang sangat ekstrim, Jinchong menggunakan kekuatannya dan berusaha dengan keras untuk memadamkannya. Namun, tidak peduli Jinchong mencoba, dia merasa api hitam yang melimuti tubuhnya tidak dapat dipadamkan sama sekali. Bahkan, dia dapat merasakan dengan jelas bahwa vitalitas di tubuhnya terus meluap. Itu keluar mengalir ke arah jantung api hitam yang membuat kulit Jinchong berubah menjadi warna hitam karena terkena terbakar oleh api yang tidak bisa padam. Menghadapi serangan seperti itu, dengan cepat Jinchong menggunakan seluruh kekuatannya untuk melawan. Namun, ia menemukan meskipun dia berada di domain dewa abadi terlarang miliknya, dia tetap masih tidak dapat menghentikan serangan Shoyan. Karena meskipun kedua ruangan adalah domain dewa abadi, tetapi ada perbedaan di antara mereka. Domain Jinchong berasal dari formasi penghalang yang sangat kuat, tetapi domain dewa abadi Shoyan berasal dari jantung api yang dapat memurnikan segalanya. Bagaimanapun juga, nyala api Shoyan bukan nyala api biasa. Ditambah dengan kekuatan tubuh fisik Shoyan bisa menahan serangan dari Jinchong. Sedangkan untuk Jinchong sendiri, tidak mungkin baginya untuk dapat menahan serangan dari Shoyan. Karena Shoyan sendiri memiliki 3 jantung api yang membuatnya lebih kuat. Memikirkan hal ini, Jinchong sangat tertekan. Namun, dia hanya bisa mengutuk di dalam hatinya. Sialan, bagaimana mungkin orang ini bisa memiliki sumber kekuatan asli dari 2 atribut yang berbeda secara bersamaan dan hanya dalam satu tubuh. Sepertinya jumlahnya juga ada banyak. Sebelumnya ada 2 inti guntur, sekarang 3 jantung api yang berbeda, yang menunjukkan orang ini benar-benar gila. Karena menurut dari rumor yang beredar, bahkan Yang Mulia Jusang tidak menggunakan kekuatan seperti itu. Hanya saja aura yang terpancar dari tubuh Yang Mulia itu lebih tirani beberapa kali lebih kuat dari sosok ini. Gumam Jinchong di dalam hatinya. Pada saat ini ada kepanikan di mata Jinchong karena dia tidak pernah menyangka akan berada di situasi yang kurang menguntungkan. Aku pikir tubuh yang kamu gunakan sekarang merupakan salah satu dari avatarmu.
apakah aku benar? Ucap Xiaoyan yang berkata dengan dingin sambil menatap Jinchong dengan acuh tak acuh. Pada saat yang sama, Jinchong yang masih tertekun, dia tercengang saat mendengar kata-kata itu. Jelas dia tidak menyangka bahwa Xiaoyan akan mengatakannya secara langsung. Segera, Jinchong pun meledakkan kekuatan penuhnya untuk melawan tekanan yang sangat mengerikan dari domain Dewa Api milik Xiaoyan. Ia dengan sekuat tenaga berusaha, namun meskipun keduanya sepertinya tidak bergerak sama sekali, tetapi sebenarnya konfrontasi di antara dua domain Dewa Abadi itu sedang berlangsung. Baiklah, karena kita sudah memulainya, untuk pengkhianat sepertimu, aku ingin melihat domain siapa yang paling kuat, ucap Xiaoyan sambil tersenyum. Namun, karena Jinchong juga bisa menggunakan beberapa avatar, dia juga merasa sedikit curiga. Apakah identitas orang ini terkait dengan klan Jiwa Dimi? Bagaimanapun, dia sebelumnya mengatakan bahwa dia memiliki ribuan avatar yang tersebar di seluruh dunia. Tapi, karena jaraknya terlalu jauh, sebagian besar avatarnya telah menghilang. Gumam Xiaoyan di dalam hatinya sambil berpikir. Namun, Xiaoyan juga masih memiliki keraguan tentang tebakannya benar atau tidak. Karena jiwa klan Jimmy yang mengendalikan avatar Yuan Shen hanyalah pecahan jiwa yang tersisa. Adapun tubuh utama dari jiwa klan Jimmy sendiri itu masih menjadi sebuah misteri. Pada saat ini, setelah mendengar apa yang dikatakan Xiaoyan, Jinchong pun memutar matanya ke arah Xiaoyan. Segera, dia juga merasa yakin bahwa orang di depannya ini juga bukanlah orang yang baik. Segera, Jinchong pun menekan kebenciannya kepada Xiaoyan. Kemudian, alih-alih dia memberi hormat kepada Xiaoyan, tiba-tiba tubuhnya melesat dengan sangat cepat melawan tekanan dari domain Dewa Api Xiaoyan. Dia menyapu ke arah Xiaoyan dengan sangat ganas. Jelas, dia berencana akan membunuh Xiaoyan di sini. Jadi, dia pun mengayunkan tinjunya dengan kekuatan penghancur yang sangat mengerikan. Melihat pemandangan itu, kekuatan tubuh abadi Xiaoyan masih ditekan. Namun, dia juga segera mengayunkan tinjunya dengan sangat ganas. Tepat ketika kedua tinju bertabrakan dengan keras, terdengarlah suara tumpul yang bergema, yang menyebabkan bagian energi yang menakutkan pun menyebar, yang membuat kedua sosok tersebut tertembak ke belakang secara bersamaan. Pada saat ini, Jinchong pun berdiri di udara. Namun, benang sutra yang keluar dari tubuhnya terakumulasi membentuk cacing emas seperti manusia. Kemudian, kekuatan yang sangat besar meledak ke arah Xiaoyan dengan kekuatan yang sangat menakutkan. Bahkan, di bawah badai guntur, serangan ini selain dapat merasakan sakit yang menyengat, yang membuat kulit di lengan Xiaoyan pecah, itu menimbulkan retakan yang tak terhitung jumlahnya dan muncul di sekujur tubuhnya. Meskipun tidak ada darah yang keluar dari tubuhnya, tetapi itu sepertinya akan runtuh. Merasakan kekuatan lawan yang mengerikan, Xiaoyan pun hanya bisa melepaskan kekuatannya, kemudian dengan cepat mundur ke belakang untuk memasuki domain Dewa Apinya sendiri. Setelah Xiaoyan menstabilkan sosoknya, dia menatap cacing emas yang menyerangnya. Karena setelah kekuatan tubuh fisiknya melemah, dia sama sekali tidak bisa bersaing dengan cacing emas ini. Lagi pula, kekuatan Jinchong sendiri lebih tinggi dari Xiaoyan. Namun, melihat cacing emas ini, Xiaoyan hanya bisa menebak secara kasar bahwa kekuatan cacing emas ini setidaknya setara dengan orang kuat di ranah kaisar di langkah ke-8. Namun, jika Xiaoyan menggunakan teknik pembentukan kehidupan untuk menggabungkan avatar Jushi ke dalam tubuh utama Xiaoyan, mungkin Xiaoyan masih memiliki kesempatan membalikkan keadaan dalam pertempuran ini. Tapi sebenarnya, meskipun cacing emas milik Jinchong setara dengan keabadian kaisar di langkah ke-8, Xiaoyan tidak takut sama sekali. Tapi cacing emas itu muncul di dalam domain Dewa Abadi terlarang. Jadi, kekuatannya tidak dapat diremehkan sama sekali. Namun, alasan sebenarnya mengapa Xiaoyan masih tetap bertahan saat ini, dia ingin memperdalam kekuatan domain Dewa Abadinya sendiri. Karena ada kekhawatiran jika dia bertemu dengan lawan yang ranahnya berada di ranah Dewa Abadi atau lebih tinggi lagi. Jika dia tidak dapat menembus domain Dewa Abadi terlarang milik Jinchong sekarang, mungkin di masa depan akan sulit baginya untuk dapat bertahan di domain Dewa Abadi lawan yang lebih kuat daripada dirinya sendiri. Memikirkan hal ini, Xiaoyan pun menatap Jinchong dengan dingin.
dia merasa di pergelangan tangannya ada kekuatan yang sangat kuat. Apakah mungkin kekuatan penghalang sebelumnya ditanam di tangan orang ini? Karena bukan dia hanya cuma memiliki pemikiran yang cerdas, tetapi dia juga memang memiliki pencapaian yang besar, cuma di dalam hatinya. Dalam hal teknik formasi penghalang, Jin Chong sangatlah kuat, tetapi Jin Chong sendiri tidak pernah berpikir bahwa sekarang dia akan bertemu dengan seseorang yang banyak memiliki kekuatan jantung api dan inti guntur secara bersamaan dalam satu tubuh. Sebetulnya, dia selalu percaya bahwa dia adalah putra surga yang sombong. Dia menganggap dia adalah orang yang paling berbakat di dalam klan gunturnya sendiri. Bahkan, dia selalu memandang rendah penguasa guntur, yaitu gurunya sendiri, jauh di lubuk hatinya. Tapi, sekarang Jin Chong mengerti bahwa yang mulia yang dulunya sangat kuat hanyalah sebuah rumor baginya. Sampai dia bertemu dengan sosok Shoyan yang merupakan reinkarnasi dari Yang Mulia Jusang, akhirnya dia pun percaya. Karena meskipun kekuatan guntur ekstrimnya tidak menunjukkan kelemahannya sama sekali, tetapi dalam menghadapi serangan Shoyan, dia benar-benar merasakan celahnya yang cukup besar. Selama tebakan Shoyan, bagaimanapun Jin Chong menemukan selama dia berada di domain Dewa Api milik Shoyan, kecepatan pemulihan tubuh fisiknya juga sangat terbatas. Memikirkan hal ini, Jin Chong juga mengerutkan keningnya. Dan pada saat ini, pikiran Shoyan pun bergerak. Kemudian, dengan cepat, kekuatan asli dari 3 jantung api pun meledak dengan secara gila-gilaan. Segera, 3 nyala api pun menyebar, seolah-olah sedang memurnikan langit, yang membuat Shoyan merasakan energi yang lembut mengalir ke dalam tubuhnya sendiri. Namun, saat Shoyan melihat api yang membakar tubuh cacing emas, meskipun dia tidak bisa melihat cacing emas yang diselimuti api, tapi Shoyan juga sepertinya merasakan bahwa kelembapan darah yang mengalir di tubuhnya ada panas yang menyengat. Jadi, seharusnya tidak butuh waktu lama untuk dapat mengeringkan cacing emas ini. Tepat ketika melihat cacing emas dibakar oleh Shoyan, Jin Chong pun terus menyerang dengan ganas. Namun, sekarang Shoyan masih terus menggunakan kekuatan 3 jantung api untuk memberikan ancaman yang cukup kepada cacing emas Jin Chong ini, yang membuat kulit cacing emas terlarang dengan cepat layu. Bahkan, kecepatannya terus menjadi semakin cepat. Merasakan ancaman kematian, cacing emas tidak akan berani menunda sedikit pun. Dia dengan keras kepala ingin menerobos domain Dewa Abadi milik Shoyan. Jelas, dengan metode yang digunakan Shoyan, itu akan menimbulkan banyak reaksi bagi cacing emas ini. Tetapi, semuanya terjadi terlalu cepat. Pada saat ini, cacing emas ini merasa dia seperti bahan obat di dalam tungku obat yang dengan cepat dimurnikan oleh Shoyan. Tapi, untuk mengurangi tekanan yang besar ini, cacing emas tidak memberikan Shoyan waktu lagi untuk terus memurnikannya. Jadi, dengan cepat, terdengarlah suara retakan di domain Dewa Abadi dari kedua belah pihak yang menyebar dengan cepat. Itu seperti cermin yang pecah dan akhirnya itu runtuh. Segera, 2 sosok pun muncul kembali di ruang puncak emas yang dibentuk oleh Goyan sebelumnya. Dan pada saat ini, wajah Jin Chong terlihat sangat pucat. Namun, meskipun kulit di tubuhnya kering, tapi di bawah kekuatan abadi, itu dapat dipulihkan dengan cepat. Namun, terlihat kondisi tubuh fisik Jin Chong cukup buruk. Saat ini, dengan tatapan suram, dia tertekun, seolah-olah dia sedang memikirkan sesuatu. Di sisi lain, setelah Shoyan keluar dari ruang domain Dewa Abadinya, dia tidak berhenti, tetapi ia melangkah keluar dengan beberapa langkah berturut-turut. Sebaiknya, kamu jangan berpikir dapat melarikan diri sekarang, karena hari ini kamu harus mati. Bagaimanapun juga, dosa kepada gurumu hanya bisa dibasuh dengan jiwamu, ucap Shoyan sambil berteriak dengan keras. Ekspresi Shoyan pun berubah menjadi lebih dingin. Tapi ketika mendengar itu, Jin Chong tersenyum kecut. Namun, setelah tubuhnya berangsur pulih, auranya pun benar-benar meledak lagi. Ini sangat konyol. Meskipun kekuatan yang kamu tampilkan berada di keabadian Kaisar di langkah kelima atau keenam, itu hanyalah menggunakan metode rahasia. Dan itu hanya meningkatkan kekuatan 1 pada langkah dari keabadian Kaisar langkah keempatmu.
Jadi, metode yang kamu gunakan itu hanyalah sia-sia. Dan kamu dengan keras kepala ingin mengalahkan keabadian kaisar di langkah ke-8. Jangan mimpi, ucap Jinchong sambil berteriak dengan marah. Jelas, dalam pikirannya sendiri, itu agak mustahil. Jadi, saat diejek, dengan cepat dia berbalik untuk mencibir. Setelah kata-kata itu jatuh, di kehampaan, beberapa bayangan kaki raksasa pun telah memadat. Kemudian, itu meraung ke arah cacing emas terlarang. Melihat pemandangan itu, cacing emas terlarang tidak dapat bergerak sedikit pun. Karena 6 bayangan kaki raksasa ini memancarkan kekuatan penindasan yang sangat menakutkan. Dan itu langsung menyelimuti cacing emas terlarang ini. Jelas, keterampilan bertarung 7 tapak dewa itu sangat mengejutkan dan telah berada di tingkat pertempuran kuno yang sunyi. Jangan sombong, dengan memiliki binatang iblis kuno, kamu harus tahu, aku juga memiliki beberapa binatang iblis yang belum mengambil tindakan, ucap Chon sambil mendengus dingin. Mendengar itu, Jinchong pun tidak menjawab, tetapi ia melihat bayangan kaki raksasa dan ia meraung dengan gila-gilaan di udara. Tanpa rasa takut sedikit pun, ia segera melesat. Karena meskipun pertempuran ini telah berlangsung untuk waktu yang lama, tetapi pertarungan di antara keduanya seimbang. Bahkan, meskipun ada celah dalam hal ranah yang cukup besar di antara kedua belah pihak, tetapi tidak ada yang lebih lemah daripada yang lainnya. Namun, begitu kedua belah pihak mulai menampilkan kekuatan terkuat mereka, itu sudah cukup menunjukkan bahwa pertempuran ini akan segera berakhir. Ngomong-ngomong, kamu harus tahu, teknik ini adalah teknik terkenal penguasa Guntur oleh guru Chang Xitian. Tetapi, dia tidak pernah mengatakan bahwa dia akan mengajari teknik ini kepadaku. Jelas, dia tidak pernah berpikir untuk meneruskan jantung Guntur ekstrim kepadaku sebelumnya. Tanpa teknik akumulasi ini, aku tidak dapat mempelajari keterampilan bertarung ini. Jadi, aku hanya bisa meningkatkan kekuatanku secara perlahan. Setelah orang tua itu jatuh, kekuatanku telah meningkat pesat dari keabadian kaisar di langkah ke-4 naik ke langkah ke-8. Jadi, kenyataan ini membuktikan bahwa Chang Xitian bukan guru yang berkualitas. Bahkan, meskipun dia tidak pernah mengajariku teknik ini, dengan kejeniusanku sendiri, aku dapat mempelajarinya sendiri. Jadi, sebaiknya jangan berpikir dengan kekuatanmu saat ini, kamu ingin mengalahkanku. Jangan bermimpi, ucap Jinchong yang berkata sambil tertawa terbahak-bahak. Pada saat ini, ada kegilaan yang terpancar di mata Jinchong. Bahkan, meskipun dia memanggil Chang Xitian sebagai gurunya, tetapi itu hanya di mulutnya saja. Padahal, di hatinya, dia menganggap gurunya sendiri sebagai musuh bebuyutannya. 9 teknik pengendalian Guntur, ucap Jinchong sambil berteriak dengan keras. Kemudian, seberkas cahaya yang seperti cermin melesat keluar dari tubuhnya, yang membuat seberkas cahaya yang keluar langsung menyebar hingga ratusan kaki dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Kemudian, tiba-tiba itu pun menyusut hingga beberapa kaki. Melihat pemandangan ini, Xiaoyan pun cukup terkejut karena seperti apa yang dikatakan Chang Xitian sebelumnya, sang penguasa Guntur ini dapat mengendalikan 9 guntur langit, yang menunjukkan keterampilan bertarung ini juga berada di tingkat dunia kuno yang sunyi yang telah diciptakan olehnya. Jelas, Chang Xitian yang memperoleh keterampilan bertarung ini, ia menghabiskan banyak uang dan pil obat. Bahkan, dia telah membuang-buang sumber daya yang tak terhitung jumlahnya. Memikirkan hal ini, ia pun tersenyum kecut. Matanya menunjukkan tatapan suram. Jelas, mungkin Chang Xitian tidak pernah menyangka bahwa demi mendapatkan tekniknya sendiri, dia akan dijebak oleh muridnya sendiri. Bahkan setelah kematiannya sendiri, jiwanya masih dikendalikan olehnya. Pada saat ini, cahaya yang seperti cermin pun berkilau menutup, seolah-olah itu seperti mata yang terpejam. Lalu, tiba-tiba, tanda yang seperti kelihatan seperti guntur pun muncul di antara alis Jinchong. Kemudian, sebuah celah di sekitarnya pun terbuka dengan sangat mengesankan. Dan ada kelihatan cahaya guntur yang menyambar di dalamnya. Kemudian, dengan cepat, berkas cahaya guntur yang terkondensasi beberapa kaki di depannya tiba-tiba menghilang. Tepat ketika kelihatan cahaya guntur ini muncul kembali, dia langsung menghantam bayangan kaki raksasa yang berada di udara.
Dengan ledakan yang memekakan telinga, bayangan kaki raksasa itu pun diledakkan dalam sekejap mata. Namun, kilatan cahaya guntur ini tidak berhenti sampai di situ. Dia terus menyapu ke arah bayangan kaki raksasa lainnya, yang membuat satu demi satu dihancurkan dengan mudah. Setelah beberapa bayangan kaki raksasa dihancurkan oleh kilatan cahaya guntur ekstrim ini, itu sekarang menyisakan langkah kelima dan keenam, yang kekuatannya lebih padat daripada bayangan kaki raksasa yang dihancurkan. Melihat ini, Xiaoyan pun menyipitkan matanya sedikit, karena di bawah kekuatan 7 langkah tapak dewa, sepertinya guntur ekstrim ini tidak memiliki tekanannya sama sekali. Bahkan, dia masih bisa menembus pertahanan dari bayangan kaki raksasa langkah kelima dengan sangat kuat, yang membuat bayangan kaki raksasa langkah kelima akhirnya runtuh juga. Dan kelihatan cahaya guntur ekstrim terus menyapu dengan gila-gilaan ke arah bayangan kaki raksasa langkah keenam yang lebih kuat. Namun, meskipun bayangan kaki raksasa itu memiliki kekuatan untuk bersaing dengan kelihatan cahaya guntur ekstrim, tetapi setelah beberapa tarikan napas, langkah keenam juga memiliki banyak retakan yang menyebar. Namun, Xiaoyan tidak terkejut saat melihat adegan ini, dan dia masih berdiri di udara dengan acuh tak acuh. Apakah ini keterampilan bertarung tingkat kuno terkuat yang kamu miliki sekarang? Meskipun itu sangat kuat, tetapi dengan kekuatanmu saat ini, kamu hanya memiliki kesempatan kecil, ucap Jinchong sambil perlahan membuka matanya. Kemudian, dia pun mencibir Xiaoyan dengan tatapan yang sangat dingin. Namun, saat dia mendengar cibiran dari Jinchong, dia tidak memperhatikannya sama sekali. Tetapi, pada saat ini, tiba-tiba tubuh Xiaoyan pun meledak dengan ki dan darah yang sangat kuat. Segera, dia melihat telapak kaki raksasa yang dipenuhi dengan retakan sambil perlahan mengangkat telapak kakinya lagi ke depan tanpa ragu-ragu. Tepat ketika bayangan kaki langkah ke-6 hampir mengalami keruntuhan, tiba-tiba di bawah kekuatan langkah kaki ke-6 itu menjadi lebih kuat karena di atasnya ada bayangan kaki raksasa yang memadat lagi. Pada saat ini, ada gelombang udara yang melolong di antara gemuruh akibat ledakan dari dua kekuatan yang bertabrakan. Meskipun bayangan kaki raksasa sepertinya ditingkatkan ke tingkat yang lebih kuat daripada sebelumnya. Namun, sepertinya peningkatan kekuatan ini tampaknya tidak mencolok sama sekali. Karena di bawah kekuatan guntur yang ekstrim ini, tidak hanya dia memiliki kecepatan yang sangat cepat, tetapi juga memiliki daya tembus yang tak terbayangkan. Sehingga hanya dalam serangan beberapa kali tarikan napas, sekarang ada banyak retakan di bayangan kaki akibat tertusuk oleh kilatan cahaya guntur ekstrim ini, yang menunjukkan dalam serangan langkah ke-7 tapak dewa sepertinya tidak bisa membatasi serangan kilatan cahaya guntur sama sekali. Jadi, Xiaoyan hanya bisa mengerahkan langkah ke-7-nya ke arah cacing emas terlarang, yang bahkan kekuatan terkandung di dalamnya juga melampaui imajinasi Jinchong. Meskipun bayangan kakinya tidak menyerangnya, tetapi dengan cepat penindasan yang sangat kuat telah menyelimuti cacing emas terlarang. Seolah-olah bayangan kaki raksasa ini ingin menghancurkan cacing emas terlarang menjadi berkeping-keping. Melihat pemandangan itu, ada sedikit kerutan di alis Jinchong, karena tidak sulit untuk melihat bahwa dia memiliki perasaan tegang saat ini. Bagaimanapun juga, bayangan kaki raksasa ini mengandung kekuatan yang sangat agung. Seolah-olah itu seperti gunung, dan bahkan lebih besar daripada gunung, yang menunjukkan keterampilan bertarung ini bukan keterampilan biasa. Jelas, dengan peningkatan kekuatan bayangan langkah ke-7, itu dapat menekan jiwa juga. Jadi, itu sangat cocok untuk menghadapi cacing emas terlarang yang berada di keabadian di langkah ke-8, yang menunjukkan keduanya memiliki kekuatan untuk bertarung yang sangat kuat. Memikirkan hal ini, akhirnya Jinchong pun mengerti bahwa keterampilan bertarung yang ditampilkan oleh Xiaoyan sekarang itu memiliki kekuatan keterampilan bertarung tingkat kuno yang sunyi. Jadi, meskipun kelihatan guntur ekstrim dengan panik terus menyerang dengan gila-gilaan untuk mencoba menerobos bayangan kaki raksasa Xiaoyan, tetapi bayangan kaki raksasa itu masih tetap kokoh. Bahkan, meskipun banyak retakan muncul, tetapi masih belum ada tanda-tanda keruntuhan sama sekali. Namun, Xiaoyan tidak berniat untuk berhenti sampai di sini. Dengan cepat, kekuatan keabadian pun meledak dari tubuhnya dengan liar. Kemudian, gerbang nyala api pun meloncat di depannya.
Kemudian, tiba-tiba 3 nyala api yang berbeda melayang di depan dadanya. Segera, sidik jari Xiaoyan pun berubah dengan cepat. Kemudian, itu membungkus ketiga nyala api secara bersamaan. Jelas, sekarang Xiaoyan hanya menggunakan teratai api kemarahan Buddha 3 warna yang sangat kuat. Bagaimanapun, sekarang adalah waktu yang terbaik untuk melakukannya. Dan pada saat yang sama, bayangan kaki raksasa yang menggantung di udara dipenuhi dengan kilatan cahaya guntur yang berkedap-kedip di sekitarnya. Namun, jaraknya sekarang hanya beberapa puluhan kaki dari cacing emas terlarang, yang membuat tekanan yang sangat mengerikan di bawah wajah cacing emas terlarang itu semakin pucat, karena kekuatan bayangan kaki langkah ke-7 itu semakin mendekat. Segera, kekuatan darah di tubuh Jincong juga melonjak dengan gila-gilaan. Jelas, dia sudah melawan 7 langkah tapak dewa pembunuh Xiaoyan. Meskipun tubuhnya ditembak ke belakang, tetapi kecepatannya secara alami tidak sebaik kekuatan bayangan kaki raksasa Xiaoyan. Sialan, cepat beri aku kekuatan, ucap Jincong yang berteriak dengan keras. Kemudian, ada tanda kilatan guntur di tengah alisnya. Lalu, itu tiba-tiba meledak dengan kilatan cahaya guntur yang terbang dengan cepat. Namun, meskipun semakin banyak retakan di bayangan kaki raksasa langkah ke-7, jika berbicara secara logis, seharusnya bayangan kaki raksasa tersebut telah runtuh sepenuhnya. Tetapi, bayangan kaki tersebut berisi dengan kekuatan keras untuk membombardir ke arahnya. Jadi, tepat ketika bayangan kaki itu semakin dekat, Jincong yang bisa melambaikan tangannya, kemudian ia dengan cepat membentuk formasi pertahanan seperti perisai cahaya untuk melindunginya. Namun, bayangan kaki itu tidak berhenti sama sekali dan terus membuat cahaya dengan ganas yang membuat perisai cahaya yang dibentuk oleh Jincong hancur berkeping-keping. Seolah-olah itu seperti gelombung yang pecah tanpa perlawanan sedikit pun. Pada saat ini, di bawah tekanan bayangan kaki raksasa Xiaoyan, cacing emas terlarang itu dibuat seperti semut yang menempel pada kain sutra yang membentuk robekan besar. Tepat ketika bayangan kaki itu menghantamnya, cacing emas terlarang meledak dengan keras. Segera, suara ledakan keras pun menyebar. Namun, sepertinya bayangan kaki raksasa telah mencapai batasnya. Karena sekarang ada retakan yang tak terhitung jumlahnya menyebar seperti jaring laba-laba sebelum akhirnya hancur. Tapi pada saat yang sama, ada juga sosok yang ditembak ke belakang. Namun, dalam ekspresinya, ia terlihat membingungkan. Tapi, setelah dia terpental 1000 kaki jauhnya, kecepatannya juga mulai melambat. Sosok yang terpental ke belakang dapat terlihat dengan jelas. Dan sosok ini adalah cacing emas terlarang Jincong. Tapi, setelah menstabilkan sosoknya, seteguk besar darah pun menyembur keluar dari mulutnya. Dan tubuhnya juga dipenuhi bekas luka, yang menunjukkan kerusakan yang disebabkan oleh serangan ini juga tidak kecil. Namun, setelah Jincong menstabilkan sosoknya, dia tidak berhenti sama sekali. Tapi, tiba-tiba, ia pun menatap Xiaoyan dengan bingung. Namun, Jincong tidak memilih untuk mundur. Malahan, sebaliknya, dia membuka telapak tangannya, kemudian menampilkan keterampilan bertarungnya dan bergegas ke arah cacing emas terlarang dengan kecepatan tercepatnya. Jika kamu berani datang ke sini atas inisiatifmu sendiri, berarti kamu benar-benar mencari kematian. Tidak peduli dengan luka yang dideritanya. Bagaimanapun, dia juga abadi selama lukanya tidak fatal. Kekuatan keabadian dapat membantunya pulih dengan kecepatan yang sangat cepat, termasuk binatang iblis tidak terkecuali, ucap Jincong sambil meraung dengan marah. Jelas, dia juga tahu bahwa luka yang dideritanya tidak dapat dipulihkan dalam waktu singkat. Hanya saja, Jincong berpikir bahwa sekarang Xiaoyan juga dalam keadaan terlemahnya setelah menggunakan keterampilan yang begitu kuat. Jadi, dia merasa inilah saatnya untuk melakukan serangan balik untuk membunuhnya. Pada saat ini, di udara, dua sosok pun menyapu dengan sangat cepat. Setelah mereka mendekat, Jincong pun mengangkat tangannya, sehingga tiba-tiba kilatan cahaya guntur ekstrim pun langsung menghantam tubuh Xiaoyan. Jelas, di bawah kecepatan guntur ekstrim yang seperti itu, tidak mungkin bagi Xiaoyan dapat menghindarinya. Bahkan, kali ini, energi kekerasan yang terkandung dari serangan guntur ekstrim juga sangat mencengangkan, yang membuat kekuatan yang menakutkan ini langsung merobek tubuh Xiaoyan secara langsung. Bahkan, daging dan darah Xiaoyan meledak berhamburan.
Sepertinya dalam serangan ini tubuh abadi Xiaoyan tidak dapat menahannya sama sekali, yang membuat Xiaoyan memuntahkan seteguk darah besar. Namun matanya masih menunjukkan tekad yang membara. Ia menatap Jinchong dengan dingin. Pada saat ini, sepertinya Jinchong tidak menyadari bahwa teratai api kemarahan Buddha 3 warna yang seukuran telapak tangan itu meledak dengan suara gemuruh yang sangat menakutkan. Segera, dampak dari gelombang energi kekerasan itu menyebar tertiup angin. Seolah-olah energi kekerasan ini telah menutupi seluruh ruangan tempat di mana mereka berada sekarang. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Beli terasi di warungnya Pak Mimin. Terima kasih buat Om yang sudah sawer Mimin.一旦被他们锁定了位置，我俩都会性命堪忧。所有的迎战，只为了这一天。我已经等待了太久。今天若是你能够安然无恙地走下擂台，萧炎从此不再踏进迦南学院半步。他迟早会发现的。既然如此，就给他一个惊喜吧。今天他不会让你们两人彻底的闭上嘴。就算他还活着，你们之间也绝不可能。加玛帝国云岚宗，萧炎回来了。